Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 271 sampai bab 275. Jangan khawatir, Tuan Wei, saya akan memastikan semuanya dilakukan dengan benar. Xiao Lei dengan bersemangat membuka pintu mobil dan hendak keluar. Tunggu sebentar. Wei Tao berteriak untuk menghentikan Xiao Lei. Apalagi yang harus dipesan oleh Tuan Wei? Xiao Lei bertanya. Kali ini aku akan tinggal di Hongcheng selama beberapa hari. Jadi biarkan wanita ini menemaniku selama beberapa hari agar aku tidak terlalu bosan. Wei Tao menunjuk ke arah Geng Sanshan dan berkata, jika Tuan Wei menyukainya, ambillah. Xiao Lei tidak peduli. Itu hanya seorang wanita, itu bukan masalah besar. Xiao Lei keluar dari mobil dan memandang Geng Sanshan dan berkata, inilah kesempatanmu, layani Duke Wei dengan baik. Mungkin kamu akan melambung? Geng Sanshan tertegun dan sebelum dia sempat bereaksi, kedua pengawal itu langsung mengangkat Geng Sanshan dan melemparkannya ke dalam mobil. Lalu menutup pintu mobil dan mengikuti Xiao Lei keluar. Xiao Lei melihat lengannya yang masih dibalut, dan rasa dingin yang menakutkan muncul di matanya. Wei Gongxi, apa yang akan kamu lakukan? Geng Sanshan memandang Wei Tao di dalam mobil dan berkata dengan rasa takut. Apa yang kamu takutkan, bukan berarti aku akan memakanmu. Wanita yang bisa menemaniku Wei Tao beruntung, kamu hanya perlu mengikutiku dan tidak ada yang berani macam-macam denganmu di Hongcheng. Kata Wei Tao, dan menerkam ke arah Geng Sanshan. Jangan. Geng Sanshan berjuang secara simbolis beberapa kali dan dengan cepat menurutinya. Mobil bergetar hebat dan terdengar tangisan. Keesokan paginya, setelah Chen Ping sarapan, dia menelepon Lin Tianhu dan kemudian pergi menemuinya di restoran Tian Yuan. Dia harus meminta Lin Tianhu untuk menjual pil pengembalian kecil di tangannya sesegera mungkin. Dan sebagai tambahan menyiapkan ramuannya. Dia penasaran dengan apa yang ada di Pulau Naga dan mengapa ibunya sendiri tidak mengizinkannya pergi ke sana. Di salah satu ruangan restoran, Lin Tianhu sedikit malu saat dia mengikuti Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, Xiao Hui dan ini memang bagus. Tapi, meskipun kami mengatakan itu sangat efektif, tidak ada yang mempercayai kami. Dan dengan status saya, orang-orang semakin tidak mempercayai saya. Harga pil kecil ini tidak boleh terlalu murah, yang membuat orang semakin curiga. Lin Tianhu juga tidak berdaya, siapa sangka dia kaisar bawah tanah, sekarang akan mulai menjual pil. Jangan menjual pil peremajaan kecil di tangan Anda sekarang, berikan saja semuanya, tetapi jangan diam-diam. Anda mengadakan peluncuran pil peremajaan kecil-kecilan, hanya orang dengan aset lebih dari 50 juta yang dapat berpartisipasi, tarik saja orang di tempat. Dan berikan pil kecil peremajaan ini. Chen Ping tahu bahwa dia perlu menciptakan momentum saat ini. Dia perlu memberitahu orang banyak bahwa pil pengembalian kecil ini benar-benar memiliki efek penyembuhan. Berikan semuanya, ini tidak akan terlalu boros. Lin Tianhu merasa kasihan, lagi pula. Dia tahu bahwa semua pil kecil peremajaan ini seperti pil abadi. Dia sendiri memakannya, dan hasilnya seperti kembali ke keadaan muda berusia 20 tahun, tubuhnya terasa sangat nyaman. Jangan takut disia-siakan, asal yang Anda kirimkan efektif dan membantu kami mempromosikannya, pasti pasarnya terbuka. Chen Ping berkata pada Lin Tianhu, bagus. Saya akan menyebarkan beritanya sekarang dan mengadakan peluncuran ini pada siang hari di lobi restoran saya. Lin Tianhu mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan tinggal di sini besok pagi. Cari aku jika ada apa-apa.
Chen Ping memutuskan untuk melihat apakah acara peluncuran ini bisa sukses dan mencegah terjadinya hal yang tidak terduga. Meskipun Xiao Yang dan dapat memperkuat tubuh dan memperpanjang umur, memiliki efek ajaib terutama pada aspek fungsional pria, tetapi ini bukanlah obat ajaib untuk semua penyakit. Jadi Chen Ping di sini untuk mencegah penyakit khusus apapun, Xiao Yang dan tidak berguna. Ketika waktunya datang, dia masih bisa menyerang. Tetapi juga meningkatkan kredibilitas penonton terhadap Xiao Yang dan setelah berita tentang status Lin Tianhu menyebar, banyak taipan bisnis turun tangan, beberapa ingin mengambil kesempatan untuk mengikuti Lin Tianhu dan berteman. Pada siang hari, sudah ada lusinan orang di dalam aula, masing-masing bernilai lebih dari 50 juta dolar, semuanya berbicara satu sama lain dan kali ini berdiskusi tentang pil pengembalian kecil Lin Tianhu. Tuan Harimau, seorang sosialita, mengapa dia masih menuangkan pil? Saya dengar pil ini bisa menguatkan tubuh, memperpanjang umur, dan yang terpenting membuat pria awet muda. Kedengarannya seperti pil ajaib. Mari kita lihat apa yang bisa kita katakan nanti. Lagi pula saya tidak begitu percaya. Siapa yang bisa melihat apakah itu berhasil atau tidak? Menurut pendapat saya, Master Tiger berada dalam kesulitan akhir-akhir ini dan ingin menggunakan nama penjualan obat agar orang membayarnya. Semua orang berbisik, tapi tidak banyak orang yang mempercayainya. Bagaimana mungkin Lin Tianhu tiba-tiba memiliki pil ajaib di tangannya padahal dia tidak berkecimpung dalam bisnis obat-obatan? Dia tidak bisa memaksa semua orang untuk mengambil uang dengan pisau. Itu akan menjadi perampokan. Sekarang dia bilang dia punya pil ajaib dan menjualnya kepada orang kaya dengan harga tinggi. Ini tidak ilegal dan dia juga bisa menghasilkan uang. Dan adapun pil apa itu? Siapa yang peduli? Itu mungkin pil gula. Saat kerumunan sedang berbicara, Chen Ping keluar. Dia sebenarnya sudah lama mendengar diskusi orang banyak. Sekarang pendengaran Chen Ping. Penglihatannya sudah lama berbeda dari orang normal. Tuan Chen. Setelah melihat Chen Ping, semua pedagang menyambutnya dengan sopan. Bagaimanapun, pada perjamuan yang diadakan oleh Gu Mantian, banyak orang telah melihat apa yang bisa dilakukan Chen Ping. Dia adalah seseorang yang bahkan telah mengalahkan Feng Zihai. Dan baik Gu Mantian maupun Lin Tianhu memperlakukannya dengan hormat. Chen Ping mengangguk sedikit sebagai salam, dan setelah melewati kerumunan, Chen Ping punya ide di benaknya. Hampir semua pedagang kaya ini mengidap penyakit, dan semuanya laki-laki. Lagi pula, seperti para taipan ini, mereka terlalu banyak melakukan hubungan seks setelah mereka punya uang. Dan sekarang seiring bertambahnya usia, mereka pasti akan mendapat masalah. Seseorang datang dari provinsi. Saya tidak tahu siapa yang tiba-tiba berteriak, dan mata semua orang tertuju. Mereka semua ingin melihat orang-orang seperti apa dari ibu kota provinsi yang berhasil menyampaikan berita tersebut. Pintu aula dibuka, dan seorang pria dan seorang wanita masuk bersama. Pria dan wanita ini tidak lain adalah Wei Tao dan Geng Sanxian. Awalnya Wei Tao meminta Geng Sanxian untuk menemaninya berjalan-jalan. Ketika dia mendengar bahwa Lin Tianhu sedang mengadakan semacam peluncuran pil pengembalian kecil, dia datang untuk melihat apa semua keributan itu terjadi. Dia ingin melihat apa sebenarnya pil pengembalian kecil ini. Duke Wei, jadi Duke Wei yang ada di sini. Melihat Wei Tao telah datang. Kerumunan itu berkerumun dan mengikuti Wei Tao untuk memberi salam. Anda tahu bahwa di depan keluarga Wei di ibu kota provinsi, keluarga kecil di Hongcheng ini benar-benar tidak ada artinya. Wei Tao hanya mengangguk, dengan tatapan dingin, dia bahkan tidak bisa melihat keluarga di tempat kecil di Hongcheng ini di matanya. Tapi Geng Sanxian berbeda.
Melihat begitu banyak petinggi dari keluarga berkuasa datang untuk menyambutnya, seluruh tubuh Geng Sanshan hendak melayang, punggungnya tegak, dan wajahnya sedikit merendahkan. Chen Ping melihat Geng Sanshan entah bagaimana berhasil mendekati yang lain, dan setelah tersenyum pahit dia siap untuk pergi. Dia benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali sekarang. Kenapa dia tidak melihat dengan jelas karakter Geng Sanshan ketika dia masih kuliah? Untung mereka berdua tidak menikah, kalau tidak dia akan memakai kakot. Chen Ping. Tapi saat Chen Ping hendak berbalik dan pergi, Geng Sanshan pergi dan menemukannya. Begitu Wei Tao mendengar kata Chen Ping, matanya berbinar dan dia mengikuti pandangan Geng Sanshan. Chen Ping menghentikan dirinya dan menatap Geng Sanshan dengan dingin. Geng Sanshan, sebaliknya, menggendong lengan Wei Tao saat dia berjalan menuju Chen Ping. Chen Ping, aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu bahkan di sini, aku hampir lupa. Kamu juga seorang multimiliarder yang hebat. Geng Sanshan memandang Chen Ping dengan tatapan main-main, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Adipati Wei. Dari keluarga Wei di kota provinsi. Geng Sanshan sengaja memberi penekanan khusus pada kata kota provinsi, karena takut Chen Ping tidak mendengarnya. Kamu adalah Chen Ping? Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Wei Tao mengulurkan tangannya ke arah Chen Ping, dengan rasa permusuhan di matanya. Chen Ping tidak mengenal Wei Tao dan tidak mengerti mengapa orang ini memusuhi dirinya sendiri, apakah karena Geng Sanshan? Chen Ping mengulurkan tangannya dan menjabatnya setelah Wei Tao. Tapi saat Chen Ping hendak menarik tangannya, dia menemukan bahwa Wei Tao sedang mencengkeram dirinya dan tidak berniat melepaskannya. Segera setelah itu, sebuah kekuatan yang kuat menghantamnya. Dan tangan Chen Ping mulai berubah bentuk. Mulut Wei Tao diwarnai dengan senyuman, dia telah berlatih menjadi tentara selama bertahun-tahun, mengikuti anak-anak kaya lainnya tidaklah sama. Kekuatan Wei Tao sendiri tidaklah rendah. Mata Chen Ping sedikit menyipit, diikuti oleh gulungan energi spiritual di dantiannya, kekuatan mengerikan terpancar dari tangan Chen Ping. Wajah Wei Tao langsung berubah. Wei Tao berjuang keras, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri, dan keringat dingin mulai terbentuk di dahinya. Tapi di depan banyak orang, bukankah akan terlalu memalukan jika Wei Tao berteriak atau memohon belas kasihan? Tuan Wei, saya tidak menyangka Anda akan datang. Saya sungguh menyesal menyambut Anda. Lin Tianhu keluar saat ini dan buru-buru menyapanya. Chen Ping mengambil keuntungan dari ini dan setelah mendengus dingin, dia melirik Wei Tao dengan pandangan menghina dan melepaskannya. Tangan Wei Tao sedikit gemetar dan sudah lama kehilangan darahnya, setelah menatap Chen Ping dengan marah. Wei Tao mengabaikan Lin Tianhu dan menoleh dan berjalan keluar. Tuan Chen, ini adalah putra dari keluarga Wei provinsi, jangan main-main dengannya jika bisa. Jangan main-main dengannya sebanyak mungkin, keluarga Wei provinsi tidak mudah untuk diganggu. Selain itu, Wei Kunan adalah terkenal protektif terhadap betisnya, jika dia tahu putranya telah dianiaya. Dia pasti tidak akan menyerah dengan damai. Lin Tianhu berbisik kepada Chen Ping dan menegurnya. Tidak apa-apa jika dia tidak memprovokasi saya, jika dia berani memprovokasi saya. Saya tidak peduli apakah dia dari keluarga Wei. Aura tegas melintas di mata Chen Ping saat dia berbalik dan kembali ke bagian belakang ruangan. Sejak dia bertemu ibunya sendiri tadi malam, Chen Ping menjadi sedikit haus darah, hanya saja dia belum menyadarinya. Mungkin juga ada hubungannya dengan keinginannya untuk meningkatkan kekuatannya. Yang dia inginkan sekarang hanyalah mendapatkan uang dan membeli banyak sekali ramuan mahal untuk membantunya berkultivasi. Sial,
Anak ini benar-benar punya dua trik. Tidak heran kalau Xiao Lei takut seperti ini. Melihat tangannya yang tidak berdarah, Wei Tao mengertakkan gigi dan berkata, "Wei Gongxi, kamu baik-baik saja?" Geng Sanshan dengan lembut mengusap telapak tangan Wei Tao dengan cemas. Chen Ping ini dulunya bodoh, dan dia tidak tahu kungfu sama sekali. Tapi setelah 3 tahun di penjara, dia sangat kuat. Geng Sanshan juga bertanya-tanya apa sebenarnya yang dialami Chen Ping selama 3 tahun penjara ini. Sepertinya anak ini tidak terlalu menderita di penjara. Kalau tidak dia tidak akan bisa berlatih. Tapi meskipun kungfunya bagus, dia tidak akan berumur panjang. Ekspresi pembunuhan yang pekat melintas di mata Wei Tao. "Tuan Wei, apa maksudmu dengan itu?" Geng Sanshan bertanya dengan bingung. Apa yang dibicarakan Wei Tao dan Xiao Lei tadi malam, Geng Sanshan bahkan tidak mengetahuinya. Wei Tao menatap Geng Sanshan dengan mata dingin. "Apakah kamu tidak tahu apa yang harus kamu tanyakan dan apa yang tidak boleh kamu tanyakan?" "Tuan Wei, saya salah." Geng Sanshan terkejut dan buru-buru meminta maaf setelah Wei Tao. Lobi lantai atas restoran Tian Yuan. Lin Tianhu telah mengeluarkan semua pil kecil peremajaan, masing-masing hanya seukuran ibu jari, dan warnanya hitam dan tidak menarik. Jangan bicara tentang keampuhan pil kecil peremajaan ini, tapi dari tampilannya, tidak terlihat bagus. "Tuan-tuan, terima kasih sudah datang. Saya, Lin Tianhu, merasa terhormat. Izinkan saya memperkenalkan Anda pada pil pengembalian kecil ini. Tuan Harimau, jangan perkenalkan, katakan saja berapa harga jualnya. Lagi pula, kita semua cukup sibuk. Sebutkan saja harganya dan kami akan membayarnya." Seorang pria parubaya berusia 50-an, mengenakan setelan kotak-kotak, berkata. Semua orang memandang ke arah pria parubaya itu dan tidak bisa menahan pandangan kagum. Siapa yang berani mengikuti perkataan Lin Tianhu seperti ini? Mengetahui bahwa Lin Tianhu hanya memperkaya dirinya sendiri, tetapi siapa yang berani menjelaskan? Namun, setelah melihat pria parubaya itu, Lin Tianhu tidak marah, tetapi tertawa dan berkata, "Zhang Tua, saya telah menyiapkan satu khusus untuk Anda dengan pil pengembalian kecil ini. Kalian terlalu memanjakan diri, sudah berapa tahun sejak itu? Kamu telah menyentuh seorang wanita?" Ucapan Lin Tianhu menyebabkan wajah tua Zhang itu memerah. Zhang Tua dan Lin Tianhu memiliki hubungan pribadi yang baik. Itulah mengapa dia berani berbicara setelah Lin Tianhu seperti ini, dan Lin Tianhu juga mengetahui beberapa kesalahannya. Dia telah melihat banyak tempat dan menghabiskan banyak uang. Namun hasilnya tidak memuaskan, dan sekarang Zhang Tua telah melihat titik terang dan berhenti mengobati penyakitnya dan mulai berbisnis. Tapi penyakit pribadi semacam ini diungkapkan oleh Lin Tianhu di depan umum. Zhang Tua tiba-tiba merasa sedikit malu. "Aku tidak mau memakan pil kecil peremajaanmu, kelihatannya hitam dan tidak enak. Siapa saja kalau kamu kekurangan uang, kenapa repot-repot?" Zhang Tua tidak memiliki nafsu makan ketika dia melihat pil kecil yang meremajakan. "Zhang Tua, aku tidak ingin uang untuk ramuan kecilku. Semuanya gratis untuk semua orang hari ini, karena kamu tidak percaya padaku. Maka aku akan membiarkanmu mencobanya terlebih dahulu." Lin Tianhu tersenyum dan berjalan menuju Zhang Tua. "Tuan Harimau, jangan membuat keributan, saya tidak akan memakannya, makanan ini tidak bisa dimakan dan membunuh orang." Zhang Tua sangat ketakutan sehingga dia mundur. "Saya jamin kalau dimakan pasti bilang enak. Jangan khawatir." Lin Tianhu meraih Zhang Tua itu dengan satu langkah sehat, langsung mencubit mulut Zhang Tua itu dan melemparkan pil kecil peremajaan. Bla bla bla. Zhang Tua meludah dengan putus asa,
tetapi ramuan kecil meleleh di mulutnya, hilang. Melihat penampilan Zhang Tua, kerumunan orang tertawa. Namun tak lama kemudian, Zhang Tua merasakan tubuhnya perlahan mulai memanas, diikuti dengan merasakan arus panas mengalir di dalam tubuhnya, belum lagi betapa nyamannya. Segera setelah itu, pantat Zhang Tua bereaksi. Dan dengan wajah penuh keterkejutan, Zhang Tua melihat perubahan di tubuhnya dan seluruh tubuhnya membeku. Dia tidak bereaksi apapun selama lebih dari 10 tahun dan telah mencoba segalanya. Tetapi tidak ada gunanya. Kerumunan juga sepertinya telah memperhatikan perubahan pada tubuh Zhang Tua. Satu demi satu, mereka memandang dengan takjub. Tuan Harimau, apakah kamu punya gadis di sini? Cepat carikan untukku. Zhang Tua sangat gembira saat dia menoleh ke Lin Tianhu dan berkata, "Saya di sini adalah restoran biasa, di mana ada yang Anda katakan. Jika Anda ingin menetap, pulanglah sendiri." Lin Tianhu menggelengkan kepalanya. Begitu Zhang Tua mendengar ini, dia buru-buru berlari keluar, kembali ke Lin Tianhu sambil berlari, "Tuan Harimau, simpanlah pil kecil peremajaan untuk saya ingin sebanyak yang saya bisa, sebutkan harganya." Melihat perubahan Zhang Tua, seseorang akhirnya mulai merasa sedikit terharu. "Tuan Harimau, saya akan mencoba satu. Akhir-akhir ini saya menderita sakit punggung, mungkin saya menderita rematik. Saya akan mencoba melihat apakah itu dapat menyembuhkannya." Seseorang mengikuti Lin Tianhu dan mengambil inisiatif untuk meminta pil pengembalian kecil untuk dimakan. Lin Tianhu langsung melemparkannya, itu adalah hadiah gratis. Setelah orang itu meminum pil pengembalian kecil, dia juga merasakan arus panas, diikuti rasa hangat di pinggangnya. Dan sakit punggungnya hilang sama sekali. "Ini sungguh luar biasa, punggungku bahkan tidak sakit lagi." Pria itu berkata dengan kagum dengan mata terbelalak setelah dia meminum pil pengembalian kecil. Hal ini segera menyebabkan keributan kecil, dan banyak orang mengikuti Lin Tianhu untuk meminta Xiao Yang dan makan. Namun ada juga sebagian dari penonton yang bersikap menunggu dan melihat. Ingin melihat bagaimana reaksi orang-orang ini saat memakannya. Lebih dari selusin pil penebusan kecil tersapu sekaligus. Selusin orang yang telah memakan pil pengembalian kecil semuanya tercengang. Karena efek dari pil pengembalian kecil hanya dapat dirasakan secara langsung setelah memakannya, tidak ada cara untuk menyampaikannya dengan kata-kata. "Ini sungguh luar biasa. Ini adalah pil ajaib. Aku akan pulang juga. Aku tidak bisa mengendalikannya. Hebat, sungguh luar biasa." Orang-orang yang telah meminum ramuan kecil semuanya kagum. Tidak ada lagi yang meragukan keampuhan ramuan kecil. "Tuan Harimau, apakah Anda punya lagi? Saya bisa membayarnya." Seseorang bertanya pada Lin Tianhu. "Maaf, persediaan Little Returning Pill terbatas. Hari ini selusin ini adalah pengalaman gratis. Tetapi yang berikut ini tidak gratis. Dan untuk membeli Little Returning Pill, Anda masih harus menunggu 3 hari. Lin Tianhu tahu cara pemasaran kelaparan, jadi dia berkata kepada orang banyak. "Tidak apa-apa menunggu 3 hari, satu pilnya berapa? Saya bisa memesannya terlebih dahulu." Seseorang ingin memesan terlebih dahulu. Lin Tianhu mengulurkan 2 jarinya dan berkata, 2 juta keping. Tidak kurang 1 sen pun. 2 juta? Banyak orang terkesiap. Biarpun itu pil dewa, 2 juta keping bukanlah harga murah. "Tuan Harimau, saya memesan 20 pil. Segera setorkan." Seorang pedagang yang baru saja meminum pil pengembalian kecil berkata. Para pebisnis, semua memiliki kepekaan yang tajam dalam menangkap peluang bisnis. 2 juta untuk satu Xiao Yang dan mungkin tampak sangat mahal. Tetapi hanya setelah memakannya,
mereka akan menyadari bahwa 2 juta bukanlah apa-apa. Jika ada begitu banyak pedagang kaya di kota kecil Hongcheng, berapa banyak pedagang kaya di seluruh provinsi Jiangbei dan seluruh negara Great Xia? Jika Anda bisa memasarkan Xiaoyang dan ke seluruh negeri, belum lagi 2 juta, bahkan jika jumlahnya 5 juta, itu bisa hilang untuk Anda. Maaf, saat ini, karena output dari Little Returning Pill terlalu rendah, setiap orang hanya dapat memesan 1. Meskipun Lin Tianhu tidak sedang berbisnis, dia bisa melihat apa yang orang itu coba lakukan. Aku akan memesan 1, aku akan memesannya juga. Melihat ini, kerumunan mulai memesan, yang membuat hati Lin Tianhu bahagia. Tapi saat kerumunan sedang memesan, pintu aula tiba-tiba dibuka dengan kejam. Ada suara keras, menyebabkan semua orang membeku. Orang harus tahu bahwa ini adalah wilayah Lin Tianhu. Siapa yang berani datang ke sini untuk mencari masalah? Segera, 4 pria berjas kuat menyerbu masuk, sebelum berpencar menjadi 2 baris dan berdiri tegak. Selanjutnya, seorang lelaki tua berjas Zhongshan dengan janggut putih masuk dengan tangan di belakang punggung, dan di samping lelaki tua itu ada pemimpin geng naga merah, Feng Zhihai. Ketika orang banyak melihat bahwa Feng Zhihai lah yang datang, mereka segera mengerti bahwa Feng Zhihai ini ada di sini untuk membalas dendam. Lin Tianhu memandang lelaki tua yang masuk. Matanya sedikit menatap dan alisnya berkerut erat. Personil yang tidak relevan, keluar sekarang. Orang tua itu berjalan ke aula dan setelah melirik ke arah kerumunan, dia berbicara dengan acuh tak acuh. Suara lelaki tua itu sangat lembut dan santai, tetapi di telinga orang banyak, masing-masing dari mereka ketakutan. Seolah-olah ada palu yang berat menghantam jantung mereka dengan keras. Setelah perkataan lelaki tua itu, semua pedagang kaya dan berkuasa yang datang melarikan diri tanpa jejak. Di aula besar, Lin Tianhu adalah satu-satunya yang menghadapi orang-orang ini. Lin Tianhu, ini tuanku Tuan Ye, di mana Tuan Chen yang kalian bicarakan itu? Feng Zhihai bertanya pada Lin Tianhu dengan wajah muram. Bersambung.